boleh membawa makanan ke dalam kelas. Berpakaian rapi dan sopan. Berpakaian rapi dan sopan. Rapi dan sopan. Berpakaian rapi dan sopan. Nomor 7. Setiap hari Senin harus bersepatu hitam. Setiap hari Senin harus bersepatu hitam. B. Tidak boleh buang sampah sembarangan. Buang sampah sembarangan. Berdoa sebelum pulang. Sebelum pulang. 10. Satu lagi. Tidak boleh mengganggu teman. Boleh mengganggu teman. Mengganggu teman. Sudah, terima kasih. Nah, di sini sudah kita buat kesepakatan kelas. Untuk apa? Untuk apa kesepakatan kelas? Untuk kita taati atau patuhi bersama. Ya, kesepakatan kelas ini dibuat agar kita disiplin. Ya, agar kita disiplin mematuhi kesepakatan yang telah kita buat bersama. Ya. Nah, terima kasih atas waktu yang telah kalian sempatkan ya sebelum memulai pelajaran. Nah, setelah ini nanti sekretaris kelasnya untuk membuat ditulis di papan ya, di banner ditempelkan di kelas untuk kita ingat setiap kita akan melakukan kesalahan. Oh, kita ingat ada kesepakatan kelas. Sekian saja dari guru. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Kepala Sekolah SD Negeri Banjaran 1, yang saya hormati Bapak dan Ibu Guru SD Negeri Banjaran 1, yang saya hormati seluruh peserta seminar budaya positif. Puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan berbagai rahmat kepada kita semua. Salawat dan salam selalu tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Adapun susunan acara seminar budaya positif yaitu sebagai berikut. Yang pertama adalah pembukaan, yang kedua sambutan dari guru senior, yang ketiga pemaparan materi seminar budaya positif, yang keempat tanya jawab, dan yang terakhir adalah penutup. Untuk acara yang pertama yaitu pembukaan. Marilah kita buka dengan membaca lafaz bismillah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk acara yang kedua, sambutan dari guru senior kepada yang terhormat Bapak Yana SPDSD dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala anbiya'i wa mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Ibu Kepala Sekolah sekaligus calon guru penggerak yang saya hormati, pengurus KKG yang ada di Sekbin 1 yang saya hormati, serta Bapak Ibu Guru SD Negeri Banjaran 1 yang saya hormati pula. Pertama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mana telah memberikan nikmat kepada kita semua, sehingga alhamdulillah di pagi ini, di pagi yang cerah ini, kita masih diberi nikmat, terutama nikmat sehat, nikmat iman, kalian nikmat Islam. Bapak Ibu Guru SD Negeri Banjaran 1, di mana seminar ini mari kita nanti dengarkan paparan oleh Ibu Kepala Sekolah kita selaku CGP yang diberi judul yaitu penerapan budaya positif di SD Negeri Banjaran 1, di mana paparan itu mari kita dengarkan bersama-sama, terutama kepada bapak ibu yang masih muda. Mari kita bersama-sama berbondong-bondong untuk mengikuti CPG. Karena apa? Karena ke depan, yaitu terutama bagi bapak ibu yang masih muda, ini adalah yang positif bagi bapak ibu.
Karena apa? Karena dalam CGP atau yang dalam calon guru penggerak itu banyak hasilnya dan banyak manfaatnya untuk diterapkan di sekolah kita ke depan. Makanya kepada rekan-rekan, terutama rekan-rekan yang masih muda, yang sekarang sudah masuk ke 3K, kami mohon untuk mengikuti semuanya. Sebagaimana nanti paparan, yaitu ini sangat penting sekali, yaitu penerapan budaya positif di SD negeri kita, yaitu SD negeri Banjaran 1. Saya selaku guru senior, guru yang sudah tua, mungkin saya tidak bisa mengikuti lagi karena usia saya sudah menjelang 55, jadi 5 tahun lagi pensiun. Jadi mohon maaf, jadi saya hanya bisa menghimbau kepada rekan-rekan guru yang masih muda, mari kita bersama-sama mengikuti guru penggerak. Itu banyak manfaatnya untuk sekolah kita ke depan. Saya selaku guru senior, di sini mari kita bersama-sama dengarkan nanti paparan dari Ibu Kepala Sekolah kita selaku CPG, yaitu tentang penerapan budaya positif di SD Negeri Banjaran 1. Untuk itu saya selaku guru senior akan membuka acara ini. Mari kita bersama-sama buka acara ini. Sekian dari saya selaku guru senior. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas sambutannya untuk guru senior. Untuk acara selanjutnya yaitu pemaparan materi seminar budaya positif yang akan disampaikan oleh Ibu Wamiah SPDSD. Kepadanya dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'du. Bapak, Ibu, rekan guru SD Negeri Banjaran 1 yang saya hormati, pertama dan utama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Ilahi Robbi yang telah memberikan limpahan rahmat dan hidayah kepada kita, sehingga alhamdulillah pada kesempatan di siang yang cerah ini kita masih bisa berkumpul dalam melaksanakan tugas dan kewajiban kita sebagai pendidik. Tak lupa sholawat beserta salam semoga tercurah limpah keharibaan Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Terlebih dahulu saya ucapkan terima kasih kepada pengatur waktu dan pembawa acara yang telah memberikan waktu dan kesempatan untuk saya menyampaikan seminar pemaparan budaya implementasi budaya positif di SD Negeri Banjaran 1. Tak lupa kepada Bapak Guru Senior yang selalu memberikan dukungan dan motivasi, saya ucapkan juga banyak-banyak terima kasih. Juga kepada rekan-rekan guru yang selama saya mengikuti pendidikan guru penggerak, selalu memberikan support, selalu memberikan motivasi, selalu memberikan dukungan dan dorongan kepada saya. Saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Betul apa yang tadi dikatakan oleh Pak Yana sebagai
sebagai guru senior, mari teman-teman, rekan-rekan guru yang masih muda, masih usia 50 tahun ke bawah yang masih bisa mendaftar untuk ikut mendaftar di guru penggerak. Alhamdulillah yang kemarin mendaftar dan menunggu pengumuman itu ada teman kita Bu Tuti sudah mendaftar. Mudah-mudahan lolos untuk seleksi tes administrasi dan selanjutnya ada simulasi juga tes wawancara. Semoga teman-teman yang lain bisa mengikuti ke depan. Baiklah teman-teman, di sini saya akan memaparkan tentang budaya positif. Apa itu budaya positif? Saya pindah ke sini ya karena sambil memegang remote. Budaya positif adalah nilai-nilai atau keyakinan dan kebiasaan-kebiasaan di sekolah yang berpihak pada murid, agar murid dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat dan bertanggung jawab. Salah satunya yaitu di perubahan paradigma belajar. Disiplin positif, motivasi perilaku manusia, kebutuhan dasar manusia, posisi kontrol restitusi, keyakinan kelas dan segitiga restitusi. Perubahan paradigma belajar menurut Ki Hajar Dewantara yaitu dia membedakan kata pendidikan dan pengajaran dalam memahami tujuan arti pendidikan. Menurut Ki Hajar Dewantara, pengajaran adalah bagian dari pendidikan karena pengajaran merupakan proses pendidikan dalam memberi ilmu yang berfaedah untuk kecakapan hidup anak secara lahir dan batin. Sedangkan pendidikan yaitu memberi tuntunan terhadap segala kekuatan kodrat yang dimiliki anak untuk mencapai keselamatan dunia dan akhirat. Pendidikan itu hanya dapat menuntun tumbuh atau hidupnya kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak agar dapat memperbaiki perilaku hidupnya dan tumbuhnya kekuatan kodrat anak. Itu dasar-dasar pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara 1936. Seperti apa kita sebagai pendidik? Kita sebagai pendidik itu diibaratkan sebagai seorang petani. Petani yang akan bercocok tanam di sebuah ladang. Contohnya kita akan menanam biji jagung. Anak-anak itu diibaratkan biji jagung. Kalau kita dalam bercocok tanam itu baik, dipupuk dengan subur, disirami terus menerus, niscaya tumbuhan yang kita tanam itu akan tumbuh dengan baik. Begitu juga dengan anak-anak yang kita didik. Kalau anak-anak itu tidak bisa membaca, tidak bisa menulis, terus dan terus kita pupuk, terus dan terus kita ajari, kita belajari, niscaya anak itu akan menjadi pintar. Dia akan tahu bagaimana cara membaca kata ibu. Dia akan tahu bagaimana cara berhitung 2 tambah 2. Itulah anak-anak kita atau anak didik kita diibaratkan sebagai tanaman. Sedangkan kita sebagai pendidik itu yang memiliki ladang. Yang memiliki ladang, kita bercocok tanam. Kalau kita rajin dalam bercocok tanam, tentu anak-anak itu akan tumbuh subur dan memiliki ilmu pengetahuan yang luas. Anak-anak itu mempunyai 2 kodrat. Yang pertama, kodrat alam. Kodrat alam itu kodrat yang dibawa sejak dia lahir dan di dalam lingkungannya. Sedangkan kodrat zaman
perkembangan waktu. Itu perbedaan antara kodrat alam dan kodrat zaman. Sedangkan kodrat anak yaitu merdeka dan bermain. Merdeka artinya anak memiliki kebebasan sebagai manusia merdeka. Jadi untuk sekarang kan tidak, kita dituntut untuk berpihak kepada murid. Jadi berpihak kepada murid, tidak selalu keinginan kita itu dituruti oleh anak-anak. Itu yang dinamakan merdeka. Merdeka tentunya dalam batasan-batasan. Tidak selalu bagaimana anak, tidak selalu bagaimana anak. Jadi walaupun kita memberi kebebasan kepada anak, tetapi tentunya ada rambu-rambunya, rambu-rambu positif yang kita tanamkan. Apa sih merdeka menurut Ki Hajar Dewantoro? Merdeka itu artinya tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga cakap buat memerintah diri sendiri. Contoh anak yang merdeka itu tidak harus selalu apa kata gurunya. Kata gurunya, coba tulis A. Si anak hanya bisa menulis A. Tetapi si anak yang sudah merdeka, kalau gurunya menyuruh menulis A, dia kembangkan sendiri. Dari A itu ada kata apa saja. Ada kata ayah, ada kata apa. Itu berarti dinamakan anak sudah merdeka. Jadi selain dari yang dikatakan guru, anak itu bisa berkembang sendiri. Ibu, agar kita tidak penat untuk mengikuti seminar ini, kita ice breaking sebentar ya. Ayo berdiri semua, berdiri di pinggir. Ya, di pinggir. Coba tangannya ke pundak yang di depannya, ke pundak yang di depan, tangan ke pundak yang di depan. Nah, ayo. Ketika saya bilang maju, berarti Bapak Ibu maju. Ketika saya bilang mundur, berarti melangkah mundur. Nanti akan saya balik. Yang salah nanti kena denda. Maju, mundur, maju, dibalik, maju. Berarti yang ini yang salah. Apa hukumannya Bapak Ibu? Tidak ada hukuman ya, adanya restitusi untuk yang salah. Ya sudah, silakan duduk kembali. Terima kasih. Selanjutnya, disiplin positif. Seperti apa yang tadi disampaikan oleh guru senior ya, seminar ini adalah seminar penerapan budaya positif. Maka kita harus tahu apa sih yang dinamakan disiplin positif. Disiplin positif yaitu disiplin yang membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan, apa yang dia hargai. Namun dalam budaya kita, kata disiplin telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Atau dengan kata lain, itu harus, walaupun orang tersebut tidak menghendaki, harus patuh. Namun dalam budaya kita, maka makna kata disiplin telah berubah menjadi sesuatu itu kepatuhan. Harus patuh, harus nurut. Sedangkan disiplin positif yaitu merupakan cara penerapan disiplin tanpa adanya kekerasan atau pemaksaan, atau dengan kata lain ancaman, yang pada prakteknya
melibatkan komunikasi tentang perilaku yang efektif antara guru dan murid. Seperti tadi dikatakan bahwa sekarang itu pembelajaran kita berpihak pada murid. Jadi kita sebagai pendidik tidak harus selalu siswa itu menuruti apa yang kita inginkan. Jadi kita memberi kebebasan kepada siswa untuk mereka merdeka. Merdeka yang berarti mereka mempunyai pemikiran tersendiri. Mereka mempunyai pemikiran tersendiri tentang apa yang akan mereka lakukan. Tentunya kita sebagai pendidik itu harus memberikan rambu-rambu yang positif, arahan-arahan yang positif agar anak didik kita tidak salah jalan atau tidak salah dalam penerapan dalam kehidupan mereka sehari-hari. Dalam penerapan disiplin positif ini, murid diajarkan untuk memahami konsekuensi dari perilaku mereka. Selain itu, disiplin positif juga mengajarkan murid tanggung jawab serta rasa hormat dalam berinteraksi dengan lingkungannya. Jadi disiplin positif itu merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan murid untuk melakukan sesuatu tanpa sogokan, ancaman atau hukuman. Contohnya seperti apa? Contohnya seperti kemarin kita sudah membuat keyakinan kelas ya, pada awal pembelajaran awal semester 2 kita sudah membuat keyakinan kelas. Seperti apa keyakinan kelas itu? Contohnya ketika masuk kelas bersalaman dengan guru, itu sudah disepakati ya, keyakinan kelas. Maka ketika ada siswa yang tidak melakukan itu, berarti dia melakukan konsekuensi, berarti dia tidak disiplin. Tetapi kita sebagai guru tidak boleh langsung menghukum anak tersebut karena ketidakdisiplinan itu. Jadi ada penerapan disiplin positif yang harus kita ajarkan tanpa memberikan hukuman. Selanjutnya kita juga harus selalu memberikan motivasi kepada perilaku peserta didik. Sebagai seorang guru, saat kita akan hadir di kelas, motivasi apakah yang mendasari tindakan kita? Apakah kita datang tepat waktu karena tidak ingin ditegur oleh atasan atau kepala sekolah, ataukah ingin mendapatkan pujian dari atasan Anda, dari kepala sekolah Anda? Tentunya itu motivasi perilaku. Tetapi jawaban yang akan kita pilih tentunya kita ingin menjadi orang yang menghargai waktu. Ada atau tidak ada kepala sekolah, sebelum kita datang, sebelum kita masuk, kita tetap. Kalau jam 7 masuk kelas, berarti sebelum jam 7 kita harus datang ke sekolah. Itu tandanya kita ingin menghargai waktu. Selanjutnya ingin menghargai diri kita sendiri sebagai teladan bagi murid-murid kita. Sekarang kalau murid datang jam 7 ke sekolah, kitanya datang jam 7:30, apakah itu merupakan contoh perilaku yang baik bagi peserta didik? Tentunya tidak. Nanti di besok atau kemudian hari peserta didiknya akan menuruti. Kemarin saja Pak gurunya datangnya 7:30. Kenapa saya harus berangkat jam 7 nungguin di sekolah lama
sebagai contoh yang harus memberikan contoh positif. Kalau anak kita ingin disiplin, anak didik kita ingin disiplin, tentunya kita sebagai pendidik yang harus disiplin terlebih dahulu. Di sini ada beberapa teori motivasi perilaku manusia untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya. Itu disebut motivasi eksternal. Untuk mendapatkan imbalan dari orang lain atau institusi, apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya. Itu motivasi eksternal. Untuk menghargai diri sendiri, menjadi insan yang sesuai dengan harapan kita. Saya akan menjadi orang yang seperti apabila saya melakukannya. Motivasi internal, tujuan disiplin positif. Jadi kita pilih nomor 3. Untuk menghargai diri sendiri dan menjadi insan yang sesuai dengan harapan. Itu tujuan disiplin positif yang termasuk motivasi internal yang ada pada diri kita. Ada 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama yaitu kebutuhan untuk bertahan hidup. Yang kedua, kita sebagai manusia membutuhkan rasa kasih sayang dan rasa diterima, atau dalam bahasa baratnya love and belonging. Yang ketiga yaitu kebutuhan penguasaan atau sebagai power atau sebagai pemimpin. Yang selanjutnya yaitu kebebasan atau sebagai freedom. Yang terakhir yaitu kebutuhan untuk kesenangan. Itu kebutuhan dasar kita sebagai manusia. Apa itu kebutuhan dasar? Semua orang senantiasa berusaha memenuhi kebutuhannya dengan berbagai cara. Seorang murid yang tidak begitu berhasil secara akademik, mungkin kebutuhan akan penguasaan tidak terpenuhi di sekolah. Oleh karena itu, mungkin dia akan mencoba untuk memenuhi kebutuhannya akan penguasaan dengan mencoba mengatur orang lain di lapangan bermain. Seperti kita ketahui, tidak semua anak berbakat atau tidak semua anak pintar. Tetapi anak yang tidak pintar juga terkadang berbakat, misalkan di olahraga. Itu kita sudah tahu sendiri, kita sudah paham sendiri. Seperti di sekolah kita juga ada anak yang di akademiknya biasa-biasa saja, tapi dia bisa menjuarai sampai ke tingkat kabupaten. Seperti kemarin anak kita di bidang olahraga catur dan juga di bidang olahraga sepak bola. Itu kan secara akademik anaknya biasa-biasa saja, tetapi dia mempunyai kelebihan di bidang olahraga. Karena apa? Karena kebutuhan dasar setiap anak itu berbeda-beda, tidak sama. Contoh kebutuhan dasar di sini. Ibu guru bilang, aku tidak boleh bersenandung sewaktu mengerjakan tugas. Katanya kelas harus tenang, tidak ada suara. Padahal kan aku suka dan senang menyanyi. Itu merupakan kebutuhan kesenangan. Itu salah satu contoh dari kebutuhan kesenangan. Ibu guru tidak menyapaku hari ini, padahal aku pakai jepit rambut baru. Itu merupakan contoh kebutuhan kasih sayang. Jadi kita sebagai pendidik itu tidak boleh membeda-bedakan antara anak yang satu dengan anak yang lain. Kalau kita pagi-pagi menyapa, oh kamu cantik ya pakai jepit rambut baru,
kita tidak usah membentak. Kamu jangan berisik, jangan menyanyi di kelas. Tidak usah seperti itu. Kita berikan saja pengertian. Nanti ya menyanyinya saat istirahat. Karena sekarang kita lagi fokus ke pembelajaran. Itu akan lebih bagus kita terapkan ke anak. Agar anak-anak tidak merasa nervous atau tidak merasa dipojokkan. Ini ada posisi kontrol di sini ya. Posisi kontrol kita sebagai penghukum, pembuat rasa bersalah, sebagai tempat, sebagai pemantau, dan sebagai manajer. Tentunya sebagai seorang pendidik kita ingin sebagai teman dan sebagai manajer. Sebagai teman, kita tempat berbagi. Ketika si anak mempunyai kesulitan dalam pembelajaran, berlakulah kita sebagai teman. Sebagai teman anak itu curhat. Bu guru, bagaimana caranya agar saya bisa mengerjakan 2 kali 2 itu berapa? Kita berlaku sebagai teman. Oh begini nak caranya. Jangan tiba-tiba kita tanya, kamu segitu saja tidak bisa. Itu kan menghardik. Nanti si anak jadi nervous, jadi rendah diri. Dan sebagai manajer atau sebagai pemimpin, kita semua di sini pemimpin. Tidak hanya saya sebagai kepala sekolah, Bapak Ibu guru juga sebagai pemimpin. Pemimpin pembelajaran di kelas. Jadi kita semua manajer. Semua manajer sebagai pemimpin pembelajaran di kelas. Karena salah satu keinginan kita juga kan inginnya jadi manajer ya. Jadi manajer, jadi pemimpin pembelajaran di kelas. Seperti tadi posisi kontrol sebagai penghukum. Seorang penghukum bisa menggunakan hukum fisik maupun verbal. Bisa memukul maupun dengan kata-kata kasar. Dengan membentak anak-anak ketika anak itu melakukan kesalahan. Kamu selalu saja berbuat salah. Kamu selalu saja nakal. Itu namanya sebagai penghukum. Awas, nanti kalau kamu nakal, nanti bu guru atau pak guru jewer. Itu kan posisi kontrol sebagai penghukum. Itu kita tidak boleh seperti itu. Karena pasti akan membuat anak merasa rendah diri atau merasa dikucilkan. Selanjutnya posisi kontrol pembuat rasa bersalah. Ibu sangat kecewa sekali dengan kamu. Kenapa nilai kamu selalu jelek? Itu kan jadi si anak berpikirnya, oh berarti sayalah di kelas ini yang paling jelek. Berarti sayalah di kelas ini yang paling salah. Itu sebagai pembuat rasa bersalah. Posisi sebagai teman. Contohnya, ayo bantulah demi Bapak ya. Ayo ingat tidak bantuan Bapak selama ini. Ya sudah, kali ini tidak apa-apa kalau kamu berbuat kesalahan. Tapi lain kali jangan diulangi ya. Itu posisi kontrol kita sebagai teman. Selanjutnya, posisi kita sebagai pemantau. Mengandalkan perhitungan catatan data yang dapat digunakan sebagai bukti atas perilaku seseorang. Posisi ini akan menggunakan stiker, slip atau catatan atau daftar cek. Jadi sebagai pemantau kita di kelas punya catatan. Si Randy, contohnya si Randy kemarin melakukan kesalahan memukul temannya. Berarti sudah 1 kali. Besoknya si Randy lagi membuang sampah sembarangan, itu sudah 2 kali. Itu jadi kita sebagai pendidik harus punya catatan sebagai pemantau. Jadi agar kita
punya posisi kontrol. Selanjutnya, kontrol kita sebagai manajer. Ini posisi yang terakhir yang sering kita gunakan itu sebagai mentor, di mana kita berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya. Ketika murid itu berbuat jahil kepada temannya, tentunya dia akan secara kesadaran sendiri meminta maaf kepada teman yang dia jahilin. Jadi tidak harus selalu kita yang menyuruh. Itu posisi kita sebagai manajer. Ke keyakinan, coba Pak Nanang dan Pak Tris coba menggenggam salah satu tangan ya, mengepal. Pak Nanang yang akan membuka. Silakan Pak. Buka yang kencang. Pak Tris genggam yang kencang. Iya, sudah. Terima kasih. Mana tepuk tangannya? Iya, terima kasih Pak Tris, Pak Nana. Dari praktek yang telah tadi dilakukan oleh Pak Tris dan Pak Nana, itu merupakan suatu keyakinan yang ada pada diri kita. Ketika kita sudah menggenggam suatu keyakinan, itu tidak bisa diubah oleh orang lain. Hanya diri kita sendiri yang bisa merubahnya. Itu yang disebut keyakinan. Keyakinan kita. Saya yakin diri saya bisa untuk maju menjadi guru yang lebih bagus, menjadi manajer di dalam kelas. Walaupun oleh teman kita digoyahkan seperti apapun, itu tidak akan tergoyah. Karena keyakinan itu sudah ada pada diri kita. Hanya kita sendiri yang bisa mengendalikan diri kita sendiri. Jadi tidak bisa dikendalikan kita sebagai seorang pendidik atau sebagai seorang individu, itu tidak bisa diatur oleh orang lain. Jadi kita bisa mengendalikan hanya diri kita sendiri yang bisa mengendalikan pribadi kita. Itu yang dinamakan dengan keyakinan. Nah, di sini keyakinan kelas. Keyakinan kelas adalah salah satu disiplin positif yang bisa kita terapkan dalam membangun budaya positif di sekolah. Contohnya, kita kemarin sudah membuat video ya tentang keyakinan kelas. Itu tadi yang telah kita sepakati bersama anak-anak didik kita tentang keyakinan kelas itu. Ketika kita akan maju, akan masuk kelas seperti apa, itu yang dinamakan keyakinan kelas. Untuk apa? Tujuannya untuk mewujudkan tujuan pendidikan yang berorientasi kepada profil pelajar Pancasila. Seperti yang ada dalam PMN ya, profil pelajar Pancasila. Mengapa tidak peraturan saja? Mengapa harus keyakinan kelas? Kalau peraturan kan itu dibuat hanya oleh salah satu pihak. Sedangkan keyakinan itu disepakati bersama antara guru dan siswa. Itu yang dinamakan keyakinan. Kalau peraturan itu hanya dari guru saja. Misalkan anak yang datang terlambat tidak boleh masuk kelas selama pembelajaran berlangsung. Itu kan merupakan, itu bukan keyakinan, itu hanya peraturan. Sedangkan keyakinan nanti disepakati antara kita sebagai pendidik dan juga anak-anak kita sebagai peserta didik. Bagaimana keyakinan kelas kita? 10 menit sebelum pembelajaran dimulai sudah berada di dalam kelas. Itu merupakan keyakinan kelas. Pada hari Senin harus memakai sepatu hitam. Itu juga merupakan keyakinan kelas. Tidak boleh membuang
Selanjutnya segitiga restitusi. Apa itu restitusi? Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Itu dikatakan Gosen 2004, segitiga restitusi. Ciri-cirinya apa? Ciri-ciri segitiga restitusi yaitu bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan, memperbaiki hubungan, tawaran bukan paksaan. Restitusi menuntut untuk melihat ke dalam diri. Restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Restitusi diri adalah cara yang paling baik, karena restitusi fokus pada karakter bukan pada tindakan. Contohnya, salah satu contoh restitusi, ketika ada seorang siswa yang melakukan kesalahan, kita panggil anak itu. Contoh misalkan ada anak yang membuang sampah sembarangan di dalam kelas. Kita panggil anak tersebut, bicara secara empat mata. Kenapa kamu membuang sampah sembarangan di dalam kelas? Padahal kan kita sudah membuat keyakinan kelas. Setelah si anak itu menjawab, lalu kita memberi arahan kepada anak tersebut. Tidak apa-apa, untuk sekarang kamu ibu maafkan, tapi untuk ke depan tentunya kamu tidak akan mengulangi perbuatan itu lagi. Itu yang dinamakan restitusi. Jadi tidak membentak. Ketika anak melakukan kesalahan, membuang sampah di dalam kelas, tiba-tiba kita menghardik, kamu tuh buang sampah sembarangan, kan sudah dibuat keyakinan kelas. Itu bukan restitusi. Kalau restitusi itu berarti si anak itu nanti setelah kita kasih tahu dia merasa bersalah. Oh, berarti tadi yang saya lakukan itu salah. Besok saya tidak akan melakukan seperti itu lagi. Itu yang dinamakan restitusi. Menstabilkan identitas, validasi tindakan salah, dan menanyakan keyakinan. Ini tadi sudah diterangkan ya, tentang segitiga restitusi. Contoh tindakan guru yang merupakan hukuman. Contohnya si anak membuat kesalahan, pamannya seperti tadi membuang sampah sembarangan. Coba kamu buka buku kamu tulis 100 kali, saya tidak akan terlambat lagi. Contoh itu kalau yang anak yang terlambat. Seperti tadi contohnya, saya tidak akan membuang sampah di dalam kelas. Si anak terus membuat sebanyak 100 kali. Itu namanya hukuman, bukan restitusi. Sehingga si anak menulis itu karena terpaksa, karena dia lagi dihukum oleh gurunya. Atau lari mengelilingi lapangan ketika si anak itu terlambat. Pembelajaran sudah dimulai, tiba-tiba ada anak ketuk pintu. Kamu tidak boleh masuk, kamu terlambat. Silakan kamu tunggu di luar, nanti bapak kasih hukuman. Kamu harus lari keliling lapangan. Itu bukan restitusi. Tetapi kalau ada anak yang terlambat datang ke sekolah, kita gali dulu informasi dari anak tersebut. Kenapa kamu bisa datang terlambat? Apa kamu bangun kesiangan? Semalam kamu tidur jam berapa? Nanti si anak akan merasa nyaman. Dia akan berpikir, oh berarti saya besok tidak boleh bangun terlambat, agar saya tidak kesiangan untuk berangkat ke sekolah.
yang bisa saya sampaikan. Nanti selanjutnya ada sesi tanya jawab. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Waktu saya kembalikan kepada pembawa acara. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas pemaparan materinya. Semoga bisa bermanfaat bagi semua peserta yang hadir. Untuk acara selanjutnya yaitu kami mempersilakan kepada Bapak Ibu guru untuk menyampaikan tanggapan ataupun pertanyaan yang ingin ditanyakan kepada Ibu Warnya. Silakan yang mau bertanya untuk 7 tahun terlebih dahulu. Ya, silakan. Terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari apa yang telah disampaikan paparan Ibu Bapak semua, saya akan menanyakan. Yang ingin saya tanyakan, bagaimana cara menerapkan budaya positif di kelas rendah? Hanya itu, Bu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas pertanyaan yang disampaikan oleh Pak Nanang. Cara menerapkan budaya positif di kelas rendah. Sebetulnya baik kelas tinggi ataupun kelas rendah, kita sebagai manajer di kelas tersebut bisa menerapkan budaya positif itu. Kelas rendah itu kan belum punya rasa takut. Ibaratnya masih sakar PDW. Tetapi kita bisa menerapkan budaya positif itu secara perlahan-lahan. Tentunya tadi, yang pertama dengan contoh, Pak. Kita memberi contoh cara bersalaman yang baik seperti apa. Kita memberi contoh cara bertemu dengan guru itu bagaimana dan seperti apa. Tentunya nanti si anak akan mengikuti apa yang kita contohkan. Itu untuk anak yang di kelas rendah. Karena anak yang di kelas rendah itu lebih banyak meniru apa yang dilakukan kita sebagai manajer, sebagai pemimpin di dalam kelas. Itu, Pak. Jadi yang utama kita memberikan contoh positif. Nanti akan ditiru oleh si anak. Mungkin itu. Selanjutnya ada lagi? Ya, silakan untuk memberi tanggapan. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Pada kesempatan kali ini saya tidak bertanya tentang materi penerapan budaya positif, tapi saya di sini lebih kepada memberikan tanggapan terhadap seminar penerapan budaya positif. Seminar ini merupakan salah satu seminar yang diperlukan di sekolah, itu menurut saya, dan pemaparan seminar yang disampaikan oleh Ibu Warnya SPDSD hari ini itu sangat luar biasa, di mana kami mendapatkan ilmu-ilmu baru yang sebelumnya belum kami ketahui.
nanti ke depannya mudah-mudahan kami bisa menerapkan apa yang sudah tadi disampaikan oleh Ibu, dan tentunya jika kami masih ada kesulitan atau kendala, sekiranya Ibu mau membimbing kami. Itu harapan dari kami. Demikian yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Wiwin atas tanggapannya. Mudah-mudahan ke depan teman-teman terdorong atau untuk tergerak untuk bisa ikut ke guru penggerak. Itu karena tugas kami juga untuk memberikan budaya positif ini di sekolah. Jadi kami harus mengajak teman-teman untuk ikut masuk di guru penggerak. Karena apa? Karena banyak ilmu yang kita dapatkan setelah mengikuti pembelajaran guru penggerak. Contohnya saya tidak pernah mengenal, hanya tahu saja yang namanya kanva. Setelah saya masuk di guru penggerak, alhamdulillah sekarang sudah mahir istilahnya untuk membuat kanva. Jadi nanti teman-teman ketika teman-teman sudah masuk ke guru penggerak, insya Allah banyak ilmu dan banyak manfaat yang akan teman-teman peroleh. Makanya untuk itu saya sebagai manajer di sekolah ini terus akan mendorong teman-teman agar teman-teman bisa ikut mendaftar. Yang usianya masih memungkinkan, masih bisa masuk mendaftar di SIM PKB, teman-teman harus mendaftar. Karena seperti tadi, motivasi itu datangnya dari diri sendiri. Selain dari lingkungan, juga yang utama diri sendiri. Kalau kita ingin maju, berarti diri kita harus memajukan diri kita sendiri. Jadi tidak harus selalu oleh orang lain. Karena kalau kita didorong terus oleh orang lain, nanti kesannya seperti pemaksaan. Tapi kalau atas kesadaran sendiri, karena saya ingin maju, saya ingin jadi manajer yang baik di sekolah, manajer pembelajaran yang baik, tentunya kita akan terus-menerus menggali ilmu pengetahuan. Itu, terima kasih Ibu Wiwin. Terima kasih untuk pertanyaan dan tanggapannya. Adakah pertanyaan berikutnya Bapak Ibu Guru yang ingin disampaikan? Oh iya, masih ada satu lagi. Silakan kepada Bu Irna. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Melihat pemaparan yang tadi, saya mendapatkan tentang segitiga restitusi. Untuk segitiga restitusi ini, yang saya tahu bagaimana penerapannya di sekolah, Bu. Kemudian contoh nyatanya bentuknya seperti apa yang bisa kita berikan kepada anak. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih, mohon jawabannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih atas pertanyaan yang diberikan oleh Bu Irna. Segitiga restitusi itu seperti tadi kita tahu bahwa segitiga restitusi itu adalah salah satu cara agar kita menghindari menghukum. Caranya seperti apa? Yang pertama, kita menstabilkan identitas. Jadi kita melihat permasalahan apa dari siswa tersebut. Setelah itu memvalidasi tindakan yang salah. Anak bermain bola di dalam kelas, kan itu merupakan suatu kesalahan karena tidak pada tempatnya. Anak
anak membuang sampah sembarangan itu juga merupakan kesalahan. Itu kita harus memvalidasi tindakan yang salah dari si anak. Selanjutnya kita menanyakan keyakinan. Caranya seperti apa? Caranya tadi, kita tidak membentak anak. Kita ajak si anak yang bersalah untuk duduk, berbicara empat mata. Kalau yang melakukan kesalahan satu orang itu, kita berbicara secara empat mata. Contohnya seperti tadi, anak yang terlambat datang ke sekolah. Kita tanyakan dulu, kenapa kamu berangkatnya terlambat? Teman-teman kamu berangkat jam 6:30, kok kamu jam 7:30 baru berangkat? Apa alasannya? Semalam kamu tidur jam berapa? Kalau misalkan si anak umpamanya menjawab, saya tidur tengah malam Bu, karena habis nonton sinetron atau habis main game. Nanti kita memberikan keyakinan, oh tidak apa-apa, yang sudah kamu lakukan tidak apa-apa, ibu tidak akan menghukum. Hanya besok jangan terlambat lagi. Kalau kamu tidak mau terlambat, berarti kamu tidak boleh tidur terlalu larut malam agar tidak kesiangan, sehingga kamu tidak terlambat datang ke sekolah. Itu yang dinamakan segitiga restitusi. Jadi kita tidak membentak. Segitiga restitusi ini, walaupun si anak itu melakukan kesalahan, kita tidak membentak, kita tidak menyalahkan, tapi kita memberi pengertian, diajak berbicara bareng, diajak duduk bareng. Apa sih permasalahan yang mereka hadapi sehingga mereka melakukan kesalahan tersebut? Itu yang dinamakan segitiga restitusi. Insya Allah nanti semua bisa menerapkan di dalam kelas. Sudah? Ya. Ya, terima kasih atas tanggapannya. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Sampailah kita pada acara yang terakhir, yaitu acara penutup. Marilah acara ini kita tutup dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Selaku pembawa acara, mohon maaf jika ada kata-kata yang kurang berkenan ataupun ada kesalahan yang tidak disengaja. Wassalamualaikum warahmatullahi